Hari ini ada banyak orang gagal dalam menjalani hubungan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki dasar yang kuat ketika mereka menjalani hubungan tersebut. Nah, Shalom, saudaraku. Hari ini saya mengajak kita belajar tentang jodoh atau tentang membangun sebuah hubungan pacaran Kristen atau pacaran yang sehat, pacaran yang pacaran yang sesuai dengan kebenaran Tuhan, sehingga kita dapat menjalani hubungan dan hubungan itu dapat berhasil karena kita mengikuti kebenaran yang ada dan kita memuliakan Tuhan lewat hubungan tersebut. Nah, teman-teman, hari ini ada banyak orang gagal dalam menjalani hubungan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki dasar yang kuat ketika mereka menjalani hubungan tersebut. Nah, ibarat sebuah rumah, ketika kita ingin membangun sebuah hubungan, ingin membangun sebuah rumah, tentu yang kita butuhkan adalah dasar rumah itu tersebut. Tentu kita membutuhkan dasar-dasar yang kuat agar rumah itu juga kuat. Nah, saya mau bilang, ketika kita banguni hubungan, kita membangun hubungan, kita juga membutuhkan dasar yang kuat agar hubungan kita itu bisa menjadi hubungan yang kuat, hubungan yang mampu bertahan, hubungan yang berhasil. Kenapa? Karena kita memiliki dasar yang kuat. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan kepada teman-teman, bagaimana kita bisa membangun sebuah hubungan. Yang pertama, untuk bisa membangun sebuah hubungan yang memiliki dasar yang kuat, apa dasar hubungan kita? Yang pertama adalah komitmen. Kita perlu memiliki komitmen dalam membangun hubungan. Komitmen dalam hal apa? Dalam hal ini, komitmen ini bicara tentang keputusan. Artinya ketika kita memilih untuk memilih dia sebagai pasangan kita, kita harus siap untuk menerima dia, menerima apapun yang ada tentang dia. Nah, teman-teman, mudah bagi kita menerima ketika orang itu punya kelebihan, punya kapasitas yang luar biasa, tapi sulit bagi kita menerima ketika dia ada dalam kekurangan, ada dalam penuh dengan kekurangan. Nah, ini yang dituntut dari kita. Ketika kita ingin menjalani sebuah hubungan, kita harus siap komitmen, menerima pasangan kita apa adanya, siap berjalan meski mudah, meskipun sulit keadaannya. Kita akan tetap bersama dalam segala keadaan. Lalu yang kedua, komitmen dalam hal apa? Dalam hal menjaga kekudusan, dalam menjalani hubungan, apalagi dalam pacaran. Tentu yang kita butuhkan adalah kekudusan. Pacaran yang berhasil adalah pacaran yang menekankan kekudusan dalam pacaran tersebut. Pacaran yang mencapai goal sesungguhnya sehingga hubungan itu akan terus bertahan adalah ketika hubungan tersebut mempertahankan kekudusan. Milikilah kekudusan dalam hubunganmu. Lalu yang kedua, dasar apa yang harus kita miliki ketika kita mau menjalani membangun sebuah hubungan? Yang kedua adalah sikap untuk memberi. Dalam hubungan, masalahnya hari-hari ini ketika orang menjalani sebuah hubungan, yang terjadi adalah mereka menuntut. Seharusnya ketika kita membangun sebuah hubungan, kita seharusnya memberi apa? Memberi perhatian kita, memberi kepedulian kita. Itu yang harus kita miliki, itu yang harus kita lakukan. Memberi kasih sayang kita kepada orang lain. Membangun hubungan, kita tidak boleh selalu menuntut, mengharapkan perhatian, mengharapkan pedulian. Firman Tuhan bilang apa? Apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Belajar dulu mengasihi, maka engkau dikasihi. Memberi dulu, maka engkau akan diberi. Maka konsep ini penting ketika teman-teman menjalani sebuah hubungan. Sikap untuk memberi. Ketika engkau memilih untuk memutuskan untuk membangun sebuah hubungan, artinya engkau siap untuk mengambil sikap. Saya akan memberi sesuatu kepada pasangan saya. Poin yang ketiga yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, apa yang harus kita miliki ketika kita ingin membangun sebuah hubungan? Yang ketiga adalah hubungan harus memiliki sebuah tujuan. Ibarat sebuah kapal, ketika kapal itu pergi dari pelabuhan dan mengarungi sebuah lautan dan kapal itu tidak memiliki tujuan, maka kapal itu akan kehabisan amunisi dan dia akan tenggelam di dasar laut. Nah, demikian juga dengan hubungan. Hubungan kalau tidak memiliki tujuan, hubungan itu akan gagal. Makanya dalam hubungan kita perlu tujuan. Apa tujuan hubungan yang sesungguhnya? Dalam sebuah hubungan, tentu tujuan kita yang sebenarnya adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Selagi engkau mempunyai tujuan untuk mempermuliakan Tuhan, membuat engkau semakin dekat dengan membuat engkau semakin dekat kepada Tuhan, saya percaya hubungan itu akan membuat hubunganmu akan menjadi hubungan yang berhasil. Tapi sebaliknya, jika hubungan itu membuat engkau semakin jauh dari Tuhan, semakin melupakan Tuhan, artinya ada yang salah dengan hubunganmu, sehingga kehancuran akan menjadi bagian dalam hubunganmu itu. Makanya mulai hari ini miliki tujuan dalam sebuah hubungan. Tujuan kita apa? Untuk mempermuliakan Tuhan lewat hubungan kita, agar kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.